Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi 2 resep puding yang enak, lembut, dan cantik. Untuk resep yang pertama, puding santan gula merah. Untuk resep yang kedua, puding susu karamel latte. Untuk bahan pudingnya, saya gunakan gula pasir sebanyak 200 gram, susu UHT full cream sebanyak 900 ml, bubuk agar-agar sebanyak 1 bungkus, kopi instan sebanyak 2 gram atau 1 bungkus kecil, dan yang terakhir, kuning telur sebanyak 1 butir. Untuk langkah awal, siapkan panci dan masukkan gula pasir. Kemudian nyalakan kompor, lalu kita masak gulanya hingga gula mencair dan menjadi karamel.
Dan saya menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini untuk memasak gulanya. Setelah gula sudah setengah mencair seperti ini, kita goyang-goyangkan pancinya ya, agar gula lebih cepat mencairnya. Dan saran saya, jika gulanya masih seperti ini, jangan dulu mengaduknya dengan spatula ya, karena nanti gulanya akan menempel kuat di spatulanya. Kita cukup goyang-goyangkan saja pancinya seperti tadi, agar gula lebih cepat melarutnya. Dan setelah gulanya sudah mencair seperti ini, sekarang bisa kita aduk-aduk menggunakan spatula. Kita aduk-aduk hingga gula benar-benar mencair seluruhnya, baru kita masukkan susunya. Dan ketika gulanya sudah larut seluruhnya seperti ini, sekarang bisa kita masukkan susunya. Kita masukkan susunya sedikit demi sedikit, jangan sekaligus karena jika sekaligus bisa menyembur keluar dan ini sangat panas. Sambil terus diaduk-aduk ya hingga karamelnya menjadi larut. Dan ini jika masih ada karamel yang menggumpal seperti ini, tidak apa-apa, kita lanjut saja mengaduk-ngaduknya hingga karamelnya mencair seluruhnya. Dan ini setelah karamel sudah mencair seluruhnya, sekarang bisa kita masukkan agar-agar sambil kita aduk-aduk agar agar-agarnya tidak menggumpal. Setelah agar-agarnya tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan kuning telurnya. Caranya, kita masukkan cairan pudingnya ke dalam mangkuk telur, kemudian aduk cepat hingga kuning telur dan cairan pudingnya bisa menyatu. Cara ini kita lakukan agar telurnya tidak matang dan menggerindil. Setelah tercampur seperti ini, sekarang kita tambah lagi cairan pudingnya, kemudian aduk lagi, baru bisa kita masukkan cairan puding dan telurnya ke dalam panci. Setelah itu, bisa kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, sekarang bisa kita masukkan kopi instannya, sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata kembali. Setelah itu baru kita tunggu hingga mendidih. Dan ini saya didihkan hanya sampai bagian pinggirannya saja ya yang mendidih. Setelah itu saya matikan kompor dan aduk-aduk kembali. Kemudian tunggu hingga uap panasnya hilang, baru saya masukkan ke dalam cetakan. Setelah uap panasnya hilang, sekarang saya masukkan pudingnya ke dalam cetakan dan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada endapan-endapan susu ataupun telur yang menggumpal. Jika di atas pudingnya masih ada gelembung udara, bisa kita pecahkan menggunakan sendok seperti ini. Setelah selesai, bisa kita tunggu hingga dingin sampai benar-benar set. Sambil menunggu puding susu karamel latenya dingin, sekarang kita buat saus karamelnya dengan bahan gula pasir sebanyak 100 gram, susu UHT full cream sebanyak 120 ml, margarin sebanyak 30 gram, kemudian ada perasa vanili sebanyak setengah sendok teh. Maaf, di video ini tidak terekam. Untuk cara pembuatannya, siapkan panci ataupun teflon seperti ini, kemudian masukkan gula pasir, kemudian masukkan juga air sebanyak 5 sendok makan. Setelah itu, nyalakan kompor dan kita aduk-aduk hingga gula dan air tercampur rata. Kemudian kita masak hingga gula mencair dan menjadi karamel. Setelah menjadi karamel seperti ini, kita aduk-aduk, kemudian masukkan susu sedikit demi sedikit hingga semua tercampur rata, dan terus aduk-aduk hingga karamelnya mencair, dan lama-kelamaan dia akan mengental seperti ini. Dan juga pastikan tidak ada karamel yang menggumpal. Setelah itu baru bisa kita masukkan margarinnya.
Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga margarinnya benar-benar mencair dan menyatu dengan karamel, dan warnanya akan mengkilap terang seperti ini. Setelah itu kita masukkan perasa vanila dan aduk-aduk kembali hingga tercampur dan wangi. Kemudian matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Dan ini karamelnya yang baru matang, dia akan lebih cair, tetapi jika sudah dingin dia akan lebih mengental. Dan saus karamel ini selain untuk puding bisa juga digunakan untuk topping minuman, topping makanan, ataupun selai untuk roti. Dan saus karamel ini rasanya enak banget dan creamy, juga wangi. Jadi cocok untuk aneka makanan dan minuman lainnya. Dan ini dia pudingnya yang sudah dingin. Sekarang akan saya keluarkan dari loyang. Setelah seperti ini, sekarang akan saya beri topping saus karamel di atas pudingnya. Dan ini tampilan pudingnya setelah diberi topping. Dan sekarang saya akan belah pudingnya dan mencoba rasanya. Setelah lama didiamkan untuk di foto-foto tadi, saus karamelnya memudar. Sekarang akan saya tambah lagi ya, dan akan saya coba. Ini rasanya enak banget, pudingnya lembut, saus karamelnya creamy dan wangi. Ini beneran wajib dicoba. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika suka tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.